warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini ada teman-teman yang hadir atau ada kendala? Tidak Bu. Ada Bu, Jana kemarin kecelakaan Ibu sama kecelakaan. orang tuanya. Jangan sendiri aja? Iya Bu. Oke. Berarti semuanya hadir ya? Iya Bu. Baik. Sekarang kita akan membahas mengenai sholat fardu. Kemarin kita udah membahas materi tentang wudu. Anak-anak ibu masih ingat? Wudhu. Oke. Berarti sekarang kita tidak perlu mengulas materi yang kemarin. Kita langsung saja masuk ke materi mengenai sholat fardu. Pertama ibu akan menjelaskan mengenai sholat fardu itu apa sih, dan secara syah dan secara wajibnya itu apa, dan apa yang membatalkan sholat tersebut. Yang pertama, definisi sholat. Sholat ialah doa ataupun meminta pertolongan kepada Allah SWT. Secara umum, sholat itu terdiri dari perkataan ataupun perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, yang kedua yaitu syarat wajib dari sholat. Ada yang tahu anak-anak ibu syarat wajib sholat? Dari minat, terus wudhu, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, terus tahiyat akhir, tertib. Benar nggak Bu? Oke. Ibu akan memberitahu mengenai dari syarat wajib sholat. Yang pertama, syarat wajib itu beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, tentunya dia sudah berada di fase akil balik, yaitu dia sudah bisa membedakan antara yang baik, buruk, kotor dan bersih, atau yang biasanya disebut dengan istilah mumayyiz. Nah, yang selanjutnya yaitu dia dalam keadaan berakal, tidak seperti orang gila, tidak pingsan ataupun dalam keadaan mabuk. Nah, lanjut yaitu syarat sah dari sholat. Ada yang tahu? Oke. Syarat sah dari sholat itu yang pertama ialah sama seperti yang dari sholat wajib, yaitu beragama Islam baik laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, sholat secara tertib dan secara teratur, tidak ada tambahan gerakan selain daripada gerakan sholat. Yang kedua yaitu tidak ingkar akal, dan yang selanjutnya yaitu menutup aurat, dimana kita ketahui bahwa orang-orang yang terlihat auratnya akan membatalkan sholatnya. Nah, dari penjelasan ibu tadi ada yang ingin ditanyakan bagi anak-anak semuanya? Kan sholat itu ada yang membatalkan sholat dan Bu, itu apa-apa aja yang bisa membuat sholat itu batal. Kan tadi salah satunya nampak aurat. Nah, yang lainnya Bu, Hal-hal yang membatalkan sholat itu seperti terdapatnya hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, melekatnya najis baik itu pada tubuh, pakaian ataupun tempat kita melaksanakan sholat. Lalu ada juga yang membatalkan sholat itu seperti kita makan ataupun minum, walaupun itu hanya sedikit tetapi bisa membatalkan sholat ketika kita melakukan tersebut dalam keadaan sholat. Lalu bersuara atau tertawa terbahak-bahak dalam keadaan sholat itu pasti tentunya akan membatalkan sholat. berarti kalau misalnya kita minum sebelum sholat itu nggak batal Bu atau gimana sih Bu? Kalau minum sebelum sholat, kalau itu secukupnya, itu tidak akan membatalkan sholat. Tapi kalau kita dalam keadaan sholat, kalau kita minum, itu tentu membatalkan sholat. Nah, dapat dimengerti anak ibu semuanya? Dapat Ibu. Oke, baik. Sekarang ibu akan meminta anak ibu untuk melihat ada video yang ibu kirim ke dalam grup. Boleh dibuka HP-nya? Di sana ada tata cara bagaimana gerakan dalam sholat yang benar. Anak-anak ibu bisa melihat video tersebut lalu memperagakan. Nanti ibu akan meminta salah seorang dari anak-anak ibu untuk mempraktekkan bagaimana gerakan sholat yang benar. Nanti ibu beri waktu sekitar 2 menit ya. Udah Bu. Sudah? Udah Bu. Baik, siapa yang bisa dari anak ibu yang bisa memperagakan? Ines Bu. Boleh maju ke depan? Bu. Ines Bu. Ayo siapa? Siapa yang berani? Ines Bu.
Neswa silakan. Oke, setelah melihat video yang Ibu kirim, bagaimana Anda bisa membantu? Insyaallah bisa. Coba. Pertama berdiri tegak. Setelah itu takbiratul ihram. Bagi perempuan tangan cuma sampai dengan bahu, tidak boleh melebihi. Bagi laki-laki di telinga. Kalau untuk tangannya, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas seperti digenggam. Lalu setelah itu untuk rukunya tangan seperti ini untuk perempuan dan laki-laki seperti ini. Lalu rukuk sejajar antara punggung. Setelah itu berdiri, tidak, lalu kita sujud. Oke, berarti Anak dan Neswa sudah paham ya, bisa mengerti dari video yang Ibu kirim. Jadi silakan Ibu, terima kasih. Oke, baik. Setelah melihat gerakan ataupun tata cara sholat yang Ibu suruh lihat oleh Anda, berarti bisa ya kita simpulkan bahwa Anda semua bisa melakukan gerakan tersebut dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, berarti pertemuan kita hanya sampai di sini. Terima kasih kepada anak ibu semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.